Bab 131. Cari mati. Kapal besar sedang melaju di sungai, dan matahari terbenam di cakrawala. Air musim gugur terus mengalir. Pemandangan yang indah ini, Elton Su tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menikmati momen ini dengan tenang. Tapi hari ini, Elton Su telah hidup tenang untuk sementara waktu. Setiap hari meminum sedikit alkohol, kemudian mengobrol dengan Sienna Liu. Sienna Liu adalah gadis pekerja keras. Setelah beberapa hari mengobrol secara tidak sengaja, Elton Su mulai mengenal gadis kecil ini sedikit. Dia berasal dari kota Juyang. Dia memiliki bakat besar untuk berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba terkena penyakit kronis. Meskipun Sienna Liu tidak mengatakan ini, setiap kali Elton Su melihat penyakitnya, dia bisa merasakan masalah di tubuhnya. Elton Su berdiri di haluan kapal, menyaksikan angin malam bertiup saat matahari terbenam, tetapi perlahan berpikir, kedua kakak beradik ini telah menyelamatkan hidupnya, apa yang harus dibalasnya sebelum kembali. Elton Su tahu bahwa begitu dia pergi, dia mungkin tidak memiliki takdir untuk bertemu dengan dua saudara perempuan ini di masa depan. Kamu sangat santai. Sementara Elton Su sedang merenung, sebuah suara dengan sarkasme yang jelas terdengar di belakangnya. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia melihat pemuda berbaju putih berjalan dengan ekspresi dingin dan berhenti di samping Elton Su. Orang ini adalah Connie Lin, tamu yang diundang oleh Siska Liu. Karena dia bisa memurnikan pil spiritual, dia sangat arogan. Dalam beberapa hari terakhir, tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini, dan dia ingin menargetkan Elton Su. Elton Su melirik Connie Lin dan berkata dengan ringan, "Kakak Lin tidak sama." "Bagaimana aku bisa sama dengan orang yang tidak tahu malu?" Connie Lin mendengus, dengan tatapan jijik di matanya. "Sepertinya aku bukan orang yang tidak tahu malu." Secara alami, Elton Su tidak akan memberikan wajah yang baik kepada orang seperti itu, jadi kata-katanya menjadi kasar. Kebencian terlihat di antara keduanya, dan mereka saling memandang dengan, "Kakak Lin, mengapa kamu mencari masalah dengan kakak Elton Su lagi?" Ketika Sienna Liu berjalan keluar, melihat mereka berdua saling menatap dengan mata yang besar, Sienna Liu mengerutkan kening dan dengan cepat berjalan di antara keduanya. Connie Lin memperhatikan Sienna Liu melindungi Elton Su di belakangnya, dan ekspresi jelek muncul di wajahnya. "Sienna, jangan membela bajingan yang tidak tahu malu ini." "Connie Lin, aku harap kamu bisa lebih sopan. Elton Su adalah tamu kami, tolong jangan selalu berbicara kasar." Sienna Liu berkata dengan sedikit ekspresi kesal. Connie Lin ini benar-benar terlalu berlebihan. Di depannya, masih saja tidak tahu bagaimana bersikap. Ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek, tetapi terhadap Sienna Liu, dia jelas tidak akan melampiaskan amarahnya, jadi matanya yang dingin tertuju pada Elton Su, dan dia berkata dengan sinis, "Kamu hanya bisa bersembunyi di belakang seorang gadis kecil. Lalu apa yang kamu inginkan?" Elton Su mengambil langkah maju sedikit, melewati Sienna Liu dan menatap Connie Lin dengan tatapan datar. Meskipun kultivasinya belum pulih, sebagian besar esensi dewanya telah pulih. Connie Lin hanya memiliki kemampuan tingkat spiritual nyata, tetapi karena dia tahu sedikit tentang kemampuan untuk memperbaiki pil spiritual, dia sangat arogan. "Jika memiliki kemampuan, kita pergi ke darat dan bertarung satu sama lain." Mata Connie Lin sedikit menyipit, dengan ejekan yang jelas di matanya. Si idiot ini benar-benar acuh tak acuh. "Connie Lin, jangan keterlaluan. Elton Su belum pulih dari cedera seriusnya, melawan satu lawan satu. Kamu benar-benar tidak bisa berpikir." Sienna Liu benar-benar marah. Dia memelotok Connie Lin dan berteriak, karena dia marah wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan batuk lagi. "Nona Sienna Liu, apakah kamu baik-baik saja? Jangan marah, tenanglah." Elton Su juga terkejut, melihat Sienna Liu terhuyung, dia dengan cepat melangkah maju untuk menopangnya. "Kakak Elton Su, ayo kembali." Sienna Liu jelas tidak ingin Elton Su dan Connie Lin melakukannya. Connie Lin adalah seorang kultivator bela diri di tingkat spiritual nyata dan Elton Su tidak hanya terluka parah, tetapi dia juga terluka parah. Mungkin dinilai dari usianya, dia adalah seorang kultivator di tahap akhir tingkat pemurnian dewa akhir. Pada saat ini, Siska Liu berjalan keluar dari kabin. Ketika dia melihat wajah Sienna Liu menjadi pucat,
dia juga terkejut, bergegas ke depan. Baru saja dia mendengar pertengkaran antara Elton Su dan Connie Lin. Dia segera meraih Sienna Liu dan mendorong Elton Su. Dia memelototi Elton Su dan Connie Lin dengan mata dingin. Jika kalian berdua ingin bertengkar atau berkelahi, silakan pergi jauh agar tidak mempengaruhi adik perempuanku. Connie Lin melihat Siska menjadi marah. Dia tertawa kering dan berkata dengan cepat, "Nona, Elton Su, yang tidak tahu diri. Karena menghormatimu, aku tidak akan berdebat lagi dengannya." Siska Liu terlalu malas untuk menjawab. Dia tahu betul seperti apa Connie Lin, tetapi orang ini pandai memurnikan pil roh, jadi Siska Liu secara alami tidak berani mengabaikannya. Selain itu, sejak kemunculan Elton Su, adik perempuannya tidak memiliki hari yang lebih baik. Pada saat ini Elton Su juga kesal pada dirinya sendiri. Ketika Connie Lin mendengar kata-kata Siska Liu, dia mencibir pada Elton Su dan menatap Siska Liu. Elton Su tidak memperhatikan perubahan Connie Lin. Melihat Siska membawa Sienna Liu masuk, dia mengerutkan kening. Jika dia tidak ingin membalas kebaikan mereka, Elton Su pasti sudah lama meninggalkan kapal. "Nak, aku rasa kamu harus menyingkir. Jangan mencoba untuk memperhatikan Sienna. Denganmu yang seperti ini, apakah tidak tahu malu ingin mengejar Sienna Liu?" Connie Lin melangkah maju dan berbisik di telinga Elton Su, kata-katanya penuh penghinaan. "Idiot!" Elton Su mencibir, terlalu malas untuk bertengkar dengan orang seperti itu, dan setelah memikirkannya, dia masih harus pergi ke kabin. Namun perkataan menghina Elton Su sangat menginjak-injak hati Connie Lin, dan niat membunuh melintas di matanya, dan Connie Lin meraih leher Elton Su di belakang. "Datanglah ke darat denganku, jika aku tidak membereskanmu hari ini, jangan sebut aku Connie Lin lagi. Pergi." Elton Su tiba-tiba berbalik, cahaya dingin yang mendesak keluar di matanya, dan momentum besar tiba-tiba keluar, dan segera membuat Connie Lin terlempar mundur. Puff! Connie Lin terkejut dan jatuh ke sungai besar. Para pelaut di kapal semua menatap Elton Su dengan heran pada saat ini. Memalingkan matanya ke sungai, dia melihat tangan dan kakinya Connie Lin bergoyang dan berteriak ngeri, "Tolong, selamatkan, aku tidak bisa, air." Bodoh digantung, dia tidak menggunakan tingkat spiritual nyatanya untuk terbang keluar. Elton Su benar-benar dibuat geli dengan si idiot ini dan tidak bisa menahan tawa. Ketika sekelompok pelaut mendengar kata-kata Elton Su, mereka segera menyelamatkan Connie Lin. Dia bergegas keluar dari air dan mendarat di belakang haluan perahu. Matanya menatap mata semua orang dan tidak bisa menahan senyum. Hari ini, wajahnya benar-benar hilang. Tangannya terkepal erat, matanya yang kesal juga tertuju pada Elton Su. "Pergi ke darat denganku untuk berduel." "Tuan Connie Lin, kamu sudah seperti ini, jadi jangan mencari masalah sendiri," seorang pelaut mengingatkan dengan ramah. Connie Lin mendengar hal itu seolah-olah dia sedang mengejeknya. Dia segera menamparkan pelaut yang berbicara dengan telapak tangannya, "Keluar dari sini." Dia merasa tadi itu karena dia masih tidak siap, jadi diserang oleh Elton Su. Dia harus mendapatkan wajahnya kembali. Kalau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan di kapal besar ini masa depan. Jika ingin berkelahi, sekarang turun dari kapal. Pada saat ini, suara marah Siska datang dari kabin, jelas terganggu oleh Elton Su dan Connie Lin. Teriakan nyaring ini tiba-tiba membuat para pelaut ketakutan menjadi terkejut. Mata dingin Connie Lin menatap Elton Su tanpa henti. "Apakah kamu mendengarku? Jangan tinggal di kapal jika ingin membuat masalah." Ada penyait. Elton Su melirik Connie Lin dengan jijik, lalu berbalik dan berjalan ke dalam kapal. Jika dia bisa terbang, dia akan benar-benar pergi ke darat dan melumpuhkan orang ini. Sayangnya, sebagian besar meridian diblokir sekarang, dan bahkan sedikit daya energi pedang tidak cukup. Penghinaan Elton Su tiba-tiba membuat urat nadi Connie Lin melambung karena marah, tetapi di kapal ini, dia benar-benar tidak berani melanggar perkataan Siska. "Ketika kamu turun dari kapal, aku pasti akan membuatmu menderita." Connie Lin menatap Elton Su dengan kebencian di matanya, kemudian dengan dingin berteriak kepada para pelaut di sekitarnya. "Jika ada yang berani membicarakan apa yang terjadi hari ini, aku akan membuat kalian sengsara." Elton Su berjalan ke kamar Sienna Liu dan melihat bahwa Siska baru saja membantu Sienna Liu untuk berbaring dan menutupinya dengan selimut. Melihat Sienna Liu yang pucat,
Elton Su merasakan sedikit rasa kasihan di hatinya. Melihat Elton Su masuk, Siska Liu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Siapa yang mengizinkanmu masuk, keluar." Kakak Elton Su datang menemuiku, kamu harus lebih sopan padanya." Sieni Liu memegang lengan Siska Liu. Karena permintaan Sieni Liu, Siska Liu hanya bisa menahan ketidakbahagiaan di hatinya, menatap tajam ke arah Elton Su, memalingkan wajahnya, dan mengalihkan pandangannya. Elton Su melangkah maju, memandang Sieni Liu dan berkata, "Ketika lukaku sembuh, aku akan mencoba mengekstrak energi tersembunyi dari tubuhmu." Siska Liu mendengar kata-kata itu, tetapi dengan jijik berkata, "Dengan kekuatanmu ini, bahkan penatua kedua dari keluarga Yi, tidak dapat melakukan apapun." Sieni Liu tersenyum sedikit pada Elton Su dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu cedera kakak Elton Su segera sembuh. Kamu istirahat yang baik." Elton Su mengangguk dan berbalik untuk pergi. Siska Liu menatap punggung Elton Su dengan marah dan berkata kepada Sieni Liu, "Adik, jangan percaya kata-kata orang ini, dia hanya membujukmu agar kami bisa mempertahankannya lebih lama." Menurut pendapat Siska Liu, Elton Su mungkin diburu oleh musuh, jadi dia tetap di kapal ini dan tidak pergi. Sieni Liu berkata, "Kakak, tidak peduli apa faktanya, ayah saya selalu mengajari kami bahwa, selama di luar kita harus bersikap baik pada semua orang." Wajah Siska Liu menjadi gelap, dan berkata, "Ayahku berkata begitu, tetapi aku membenci dengan orang yang bernama keluarga Su, lihatlah wajah mereka ketika kita pergi memohon kepada mereka." "Sudahlah Kak, bahkan penatua Yi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika keluarga Su berjanji untuk membantu kita, aku khawatir mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa." Sieni Liu menggelengkan kepalanya dan berkata. Siska Liu kesal dan berkata, "Setidaknya mereka bahkan tidak memiliki sikap." Mereka pergi memohon kepada keluarga Su. Di ruangan lain, Elton Su mendengarkan kata-kata kedua wanita itu. Pada saat ini alisnya sedikit berkedut, dia akhirnya mengerti alasan Siska Liu sangat membencinya adalah karena masih ada banyak orang yang bermarga Su lainnya. Lebih baik dia temukan cara untuk pulih dari cedera. Elton Su menjadi tenang dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia benar-benar tidak ingin menjalani kehidupan seperti ini. Jika ini dulu, mungkin Connie Lin sudah dia tendang dari awal. Tetapi sekarang di bawah atap penyelamat, tidak peduli betapa kesalnya dia harus menahan diri. Pikirannya tenggelam, di dalam alam spiritual, matanya tertuju pada pedang sihir ketiga, suara tak berdaya Elton Su keluar. "Iblis ilusi, apakah ada cara agar aku bisa pulih dalam waktu singkat tanpa meninggalkan gejala sisa?" Bersambung. Bab 132 Tubuh Iblis Raksasa. "Roh ilusi, apakah ada cara agar aku bisa pulih dari lukaku dengan cepat tanpa efek samping?" Saat suara Elton Su menggema di lautan kesadaran, pedang iblis roh ilusi tiba-tiba bergetar dan mengirimkan gelombang kesadaran. "Ada. Benarkah?" Elton Su sangat girang, awalnya ia hanya berharap, tidak disangka rupanya benar-benar ada. "Jika kamu bisa mencapai tingkat kultivasi tubuh iblis raksasa, kamu akan pulih dari lukamu," kata pedang iblis roh ilusi. Tubuh iblis raksasa. Benar, pedang iblis raksasa telah diaktifkan. Meski belum sempurna, kamu akan bisa mendapatkan metode latihan untuk mencapai tubuh iblis raksasa. Elton Su tertegun mendengarnya. Ia ingat saat ia membuka pedang iblis raksasa, tapi karena saat itu terburu-buru, ia tidak terlalu memikirkannya. Pedang iblis roh ilusi ini memunculkan beberapa ingatan di pikirannya. Salah satu metode yang terdapat di pedang iblis raksasa adalah teknik menyempurnakan tubuh para kaisar. Tubuh iblis raksasa. Ini adalah salah satu cara kembali ke kehidupan. Kata raksasa juga berarti iblis. Dan tubuh iblis raksasa adalah teknik menyempurnakan tubuh para kaisar. Latihan ini cukup unik. Sebagian besar tekniknya berfokus pada memperkuat tubuh dan tulang, hingga tubuh menjadi sangat kokoh. Tapi latihan ini juga akan membangkitkan energi sura, yang kebal terhadap energi spiritual. Dengan memiliki energi sura, seorang ahli bela diri bisa kebal terhadap 50% dari seluruh serangan energi spiritual. Tentu saja, energi sura juga memiliki efek samping terhadap tubuh ahli bela diri, tapi dibandingkan teknik-teknik lain, efek samping ini tidak terlalu berat.
Dan energi sura memiliki efek lain, yaitu kemampuan penyembuhan. Untuk melatih tubuh iblis raksasa, seseorang harus memahami pedang iblis raksasa. Dan Elton Su telah memahaminya, maka ia tidak perlu bimbang lagi. Tubuh iblis raksasa memiliki 7 tingkat, dengan setiap tingkatan, energi sura akan semakin memadat. Hingga di tingkat ke-7, energi sura telah memadat menjadi sebuah baju zirah. Dengan ini, ia akan bisa menghadapi serangan ahli bela diri tingkat gabungan spiritual tanpa terluka sedikitpun. Dan jika ada kesempatan, ia bisa menyempurnakan transformasi itu dan mencapai tubuh iblis sura. Elton Su tertegun memikirkannya. Tubuh iblis raksasa tingkat 7 bahkan bisa menghalau serangan ahli bela diri tingkat gabungan spiritual, teknik pertahanan diri yang sangat kuat. Bagi Elton Su, ahli bela diri tingkat gabungan spiritual sangatlah hebat, setiap serangan mereka sangat mematikan. Elton Su pun menatap pedang iblis raksasa yang mengapung di lautan kesadaran. Pedang itu mengeluarkan aura berwarna ungu yang tampak agung, misterius, dan menyeramkan. Elton Su mulai duduk bersila dan bermeditasi, pikirannya mengirimkan telepati pada pedang iblis raksasa, dan tampak pedang iblis raksasa bergetar. Pedang itu tiba-tiba mengeluarkan gas berwarna ungu yang membangkitkan hasrat membunuh. Bahkan sebelum gas itu menyentuhnya, Elton Su telah merasakan desakan yang hebat untuk membunuh. Ini adalah energi sura yang datang dari Underworld. Elton Su bisa menyerapnya dari pedang iblis raksasa. Sepertinya, pedang iblis raksasa ini ditempa dari beberapa elemen Underworld. Maka pedang iblis raksasa bisa terhubung dengan Underworld. Dengan kata lain, pedang iblis raksasa adalah kunci menuju Underworld. Elton Su juga tidak terlalu memahami tentang Underworld. Mungkin ini adalah dimensi lain yang dikuasai beberapa ahli bela diri kuno, seperti dimensi kuno saat itu. Gelombang energi sura memasuki tubuh Elton Su dan bertemu dengan esensi dewanya. Esensi dewa Elton Su bergejolak, dan muncul hasrat membunuh. Hati yang tenang bagaikan cermin yang jernih, segala sesuatu tidak memiliki awal, sura yang suci. Lautan kesadaran Elton Su mengulang mantra untuk melatih tubuh iblis raksasa, akhirnya memahami, untuk mencapai tubuh iblis raksasa, ia harus bisa menaklukkan esensi dewanya dulu. Jika esensi dewanya penuh hasrat membunuh gara-gara energi sura, ia tidak akan bisa mencapai tubuh iblis raksasa. Lautan kesadaran Elton Su menggumamkan beberapa kalimat, dan perlahan esensi dewanya mulai tenang. Elton Su sama sekali tidak memiliki keinginan, energi sura perlahan mulai berputar mengitari esensi dewanya. Dan ia mengamati, energi sura perlahan memasuki esensi dewanya yang awalnya berwarna biru cemerlang, mulai tercampur cahaya keunguan. Esensi dewanya mulai memadatkan energi suranya. Tapi karena Elton Su tidak memikirkan apapun, pikirannya bebas dari segala sesuatu yang mengganggunya, dan esensi dewanya juga dalam kondisi hampa, ia tidak menyadari hal ini. Melihat Elton Su berhasil memasuki tahap ini dengan begitu cepat, pedang iblis roh ilusi tertegun dan bergumam. Tidak masuk akal. Energi sura terus mengalir masuk, dan esensi dewa Elton Su terus menyempurnakannya. Akhirnya, energi sura menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Dengan aliran energi sura ini, meridian-meridian yang rusak dengan cepat pulih. Meridian-meridian yang tersumbat, sumbatannya dengan cepat dihancurkan oleh energi sura, lalu kembali pulih. Energi sura terus mengalir, membantu Elton Su menyembuhkan luka-lukanya. Dan setelah sembuh, meridian-meridian Elton Su menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi karena Elton Su baru mulai berlatih, proses pemulihan ini juga relatif lambat. Mungkin akan memerlukan 5 hari hingga luka-lukanya sepenuhnya pulih. Tapi ini tetap jauh lebih cepat daripada teknik yang digunakan Elton Su sebelumnya. Paginya, Sieni Liu bangun dan berjalan-jalan sejenak. Saat waktu sarapan tiba, melihat Elton Su belum turun, ia mengerutkan kening dan menanyai Siska Liu. "Kak, apakah kamu mengusir Elton Su?" "Tidak," Siska Liu menggeleng. "Jadi kenapa ia belum turun untuk sarapan?" "Mana ku tahu," Siska Liu mendelik menatapnya. Sieni Liu bahkan tidak seperhatian ini padanya. "Mungkin ia masih di kamar, akan kupanggil dulu." Sieni Liu mengira, perkataan kasar kakaknya kemarin membuat Elton Su geram dan tidak ingin keluar dari kamar. Maka ia menuju kamarnya. Melihatnya, Siska Liu akhirnya mengikuti.
Mereka tiba di depan kamar Elton Su. Sieni Liu mengetuk pintu. "Kak Elton Su, kamu di dalam?" Tapi setelah cukup lama, tidak ada jawaban. Sieni Liu kembali mengetuk pintu, tapi tetap tidak ada respon. Dengan tidak sabar, Siska Liu menggedor pintu itu. Pintu itu tidak terlalu kokoh, seharusnya Siska Liu bisa dengan mudah mendobraknya. Tapi saat memukulnya, ia merasa pintu itu sekeras besi. Bagaimana bisa? Telah mencapai tingkat spiritual nyata tahap akhir, tidak disangka pintu kayu ringkih ini bisa menghalanginya. Siska Liu hendak kembali mendobraknya, tapi Sieni Liu mencengkeram tangannya dan berkata, "Kak, mungkin Kak Elton Su sedang memulihkan diri, jangan mengganggunya." Sungguh tidak sopan mengunci pintu di rumah orang lain. Tiba-tiba terdengar suara Konilin, ia menghampiri pintu kamar Elton Su. Tanpa berbasa-basi, ia memadatkan energi spiritual di kepalan tangannya dan mengayunkan tinjunya ke pintu kamar Elton Su. Sieni Liu tampak panik, Elton Su pasti sedang bermeditasi di dalam, jika tidak, mana mungkin ia memasang penghalang. Dan bagaimana jika karena gangguan Konilin ini, Elton Su terjebak di dalam meditasinya, ini akan merepotkan. Tapi sebelum ia sempat mengingatkan, Konilin telah kembali mengayunkan tinjunya. Semua mengira pintu itu akan hancur. Tapi begitu tinju Konilin menyentuhnya, ia merasakan pantulan energi yang kuat, ia pun terpental ke belakang. Konilin berhasil menyeimbangkan tubuhnya, tapi wajahnya memerah, lalu ia memuntahkan segumpal darah. Tangannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Ia menatap pintu kamar Elton Su dengan ekspresi suram dan tampak agak takut. Ahli bela diri yang bisa membangun penghalang sekuat ini pasti setidaknya telah mencapai tingkat spiritual nyata tahap akhir. Apakah Elton Su telah sembuh dari lukanya? Memikirkannya, tiba-tiba Konilin tampak girang. Jika memang begitu, Siska Liu pasti akan mengusir Elton Su. Kerak. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Elton Su yang mengenakan jubah hitam keluar. Sekujur tubuhnya mengeluarkan aura yang tampak agung, yang membuat Sieni Liu dan Siska Liu tertegun. "Kak Elton Su, lukamu sudah sembuh?" tanya Sieni Liu. "Belum, tapi 20% kekuatanku telah kembali," Elton Su menggeleng. Setelah bermeditasi sehari semalam, 20% lukanya telah pulih. Saat lukanya telah sepenuhnya pulih, Elton Su yakin ia bisa mencapai tubuh iblis raksasa tingkat 2. Memikirkan betapa kuatnya tubuh iblis raksasa, Elton Su tersenyum. Sieni Liu dan Siska Liu terkejut mendengarnya. Pemulihan secepat ini hanya bisa dilakukan oleh ahli bela diri tingkat spiritual laut. Apakah ia sudah mencapai tingkat itu? Mereka menggelengkan kepala dan dalam hati berpikir, hanya ahli bela diri berbakat bernama Elton Su yang berhasil mencapai tingkat spiritual laut di usia yang masih sangat muda. Meski pemuda di hadapan mereka ini memiliki nama yang sama, mana mungkin sosok seberbakat itu datang ke tempat ini? Tidak tahu malu, sudah pulih tapi berpura-pura baru 20% pulih. Apakah kamu kira dengan cara ini, Nona Liu bersedia tetap menampungmu? Dengus Konilin sambil mengusap tangannya yang terluka. "Diam, atau aku akan memberimu pelajaran." Elton Su menatap Konilin dengan dingin. Sikapnya tadi benar-benar membuatnya geram. Jika ia terus bersikap keterlaluan, meski hal ini bisa dianggap tidak menghormati Siska Liu, ia tetap akan memberi Konilin pelajaran. Bersambung.